Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Fatma'annat qulubu bitauhid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladziina amanu wa 'amilus sholihati ila yaumil ma'mur. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu dan adik-adik jamaah Masjid Jami' Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam yang ke-12. Betul ya? Oh ya, kalau yang menjalankan pada hari Sabtu itu malam 12, kalau yang hari Minggu malam 13. Sabtu 13, Minggu 12. Mudah-mudahan malam ini yang bapak-bapak yang di sini 13. Maunya Ustaz 30 hari. Selesai. Alhamdulillah kita tetap semangat. Para bapak, para ibu kita tetap semangat. Puasa gak puasa, pasti bulan Ramadan kita lewati. Puasa gak puasa, pasti nyampe selesai juga Syawal. Maksudnya apa? Kami menyampaikan bahwa puasa ini yang diwajibkan buat kita selama 1 bulan kita nikmati. Jangan punya harapan pingin cepet-cepet lebaran. Ditunggu gak ditunggu nyampe. Betul kan? Ramadan itu tetap ditetapkan oleh Allah ya di bulan Ramadan. Walaupun dalam keadaan darurat, emergensi apapun bentuknya, ketika Ramadan tiba gak ada puasa itu diundur-undur, gak ada. Wah, gara-gara pandemi COVID-19, sementara diumumkan puasa Ramadan diundur tahun depan, nggak ada. Puasa tetap dijalankan walaupun bentuk pelaksanaannya beda. Kenapa puasa Ramadan itu penting sekali? Bahkan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dan setahu mungkin tentang diri kita. Banyak orang menikmati hidupnya, asik dengan kehidupannya, senang dengan urusan duniawi sampai lupa tentang karakter yang ada di diri manusia. Ini brutal. Jangan ngeraba-raba bahwa puasa Ramadan itu fardu. Memang fardu, tapi apa? Tujuannya apa? Allah itu mau fardukan puasa Ramadan itu ada apa? Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ini bentuk salah satu anugerah Allah diberikan kepada umat Muhammad, supaya umat Muhammad itu mampu mengendalikan alat yang ada diri kita. Apa namanya? Hawa nafsu. Ini diucapkan satu kalimat, sebetulnya 2 kalimat, hawa dan nafsu. Dalam ayatnya terpisah, tapi manusia selalu mengatakan hawa nafsu jadi satu. Karena hawa itu adalah artinya keinginan, nafsu itu adalah keinginan sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah bicara sembarangan kecuali dengan wahyu.
Dalam satu ayat yang lain, inna nafsa la'amaru bisu. Sebuah nafsu itu mengajarkan keburukan. Makanya amalan, satu-satu amalan yang mampu meredam hawa nafsu adalah puasa. Ini perlu tahu. Satu-satu amalan yang mampu meredam hawa nafsu itu adalah puasa. Kenapa puasa? Karena manusia itu dengan puasa itu nggak makan, nggak minum, itu hawa nafsunya akan turun. Sehingga banyak manusia itu hubungan kepada Allah nggak harmonis, bahkan terhijab mata batinnya karena dapat faktor. Apa itu? Makan, minum, bersetubuh, dan tidur. 4 hal inilah yang akan menghijab kebanyakan, menghubungkan pada Allah yang terhijab, tidak harmonis. Dengan puasa, maka nafsu itu diredam. Melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang sesungguhnya. Menurut Ibnu Hajar, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih besar, lebih berat daripada perang sesungguhnya. Tidak mungkin ada peperangan tanpa diawali hawa nafsu. Tidak mungkin ada pembunuhan kalau tidak diawali dengan hawa nafsu. Tidak mungkin ada caci maki, hina menghina, olok memperolok, dengki, hasut, dendam, emosional kalau nggak diawali dengan nafsu. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Badar itu dilakukan pada waktu bulan suci Ramadan. Perang Badar itu pihak Muslim pasukannya cuma 313. Orang kafir 1000. Jauh. Kalau 313 dikepung 1000, logika dan hitung-hitungan matematika orang Muslim kalah. Orang kafir kalau perang sama jauh hebat, dia punya jago-jagonya, punya bodyguard ya. Tapi peperangan Badar dilakukan di bulan Ramadan, Allah berikan kemenangan di pihak orang Muslim. Perang Badar. Setelah perang habis-habisan, begitu perang yang besar dimenangkan kaum muslimin, selesai Rasulullah tiba-tiba mengatakan, "Roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Ma jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Rasul mengatakan, "Roja'na min jihadil asghari." Kita kembali dari perang, dari jihad yang kecil menuju jihad yang paling besar. Para sahabat bertanya, "Loh, apakah perang Badar tersebut tidak disebut katakan perang besar ya Rasulullah?" Tidak. Ada jihad yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad berjuang melawan hawa nafsu. Kenapa nafsu itu selalu mengajak kepada orang menuju ke keburukan? Karena hawa nafsu itu dapat dukungan pasukan yang paling besar, musuh kita yang paling besar, yaitu setan. Maka dalam proses Allah menciptakan nafsu dan akal itu luar biasa. Al-khalaqun nafsu, Allah menciptakan nafsu. Kemudian nafsu itu dipanggil oleh Allah, "Ya nafsu, ta'al ini, wahai nafsu, datanglah kemari. Berhadaplah kepadaku." Nafsu tidak mau menghadap. "Man ana?" Siapa engkau dan siapa saya? Kata Allah kepada nafsu. Nafsu apa bicaranya?
ana, anta, saya, engkau. Kemudian Allah bertanya kembali, ya nafsu, siapa engkau? Ana, anta, engkau, saya. Kemudian Allah menyiksa nafsu itu, masukkan ke dalam neraka 100 tahun. Begitu sampai 100 tahun, kemudian nafsu dipanggil lagi, ditanya, wahai nafsu, engkau siapa? Dan saya siapa? Engkau, saya. Itu nafsu. Banyak melawannya, banyak berontaknya. Maka Allah menghukum kembali 100 tahun. Ditanya yang ketiga, ditarik lagi, sama jawabannya. Berarti kalau 100 tahun kali 3 kali berarti 300 tahun. Menuju yang 300 tahun selesai, kemudian Allah tanya kembali, wahai nafsu, engkau siapa? Dan aku siapa? Engkau adalah Tuhan, dan saya adalah makhluk. Hukuman siksaan yang diberikan pada nafsu ketika diciptakan baru mengakui Allah sebagai Tuhannya itu adalah ketika hukuman yang ketiga. Dan Allah menciptakan akal setelah itu. Akal ditanya, wahai annallahu khalaqal aql. Allah menciptakan akal. Wahai akal, ya akal, wahai akal. Akbil fa'akbala, wa'akbir fa'akbara. Wahai akal, datanglah kemari. Akal pun datang. Berhadaplah kepadaku, maka akal pun menghadap kepada Allah. Kemudian akal ditanya, wahai akal, siapa engkau dan siapa saya? Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah makhlukmu yang lemah. Maka akal sekali bertanya, satu kali jawab. Jadi nafsu itu yang diberikan oleh manusia ini supaya ada satu kekuatan keinginan supaya bisa tujuannya tercapai. Tetapi kalau nafsu tidak dikendalikan, maka akan bahaya. Maka diimbangilah manusia diberikan oleh Allah. Kalau nafsu semua, maka kita menjadi setan. Kalau akal semua gak ada nafsu, kita jadi malaikat. Gak punya keinginan. Akan tetapi nafsu itu bisa diredam dengan apa? Puasa. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, ya ma'asarus sababi man istata'a minkumul ba'ata faltazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian ingin nikah dan mampu nikahlah. Wa illam yastati, jika tidak mampu, fa alaihi bisaum, maka Anda cukup dengan puasa. Kalau mau nikah nggak mampu, puasa mampu. Supaya apa? Abadul basar, bisa mengurangi pandangan hawa nafsu. Wa ahsanul farji, bisa mengendali farji kita supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya Allah mensyariatkan puasa. Puasa 30 hari ini disyariatkan karena sejak diperintahkan nenek moyang kita yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian menjadi penghuni pertama di muka bumi, sambil meneteskan air mata bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa dipadatkan setiap langkah supaya kesalahan kekhilafan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal Nabi Adam itu jelas-jelas tidak berbuat salah, cuma khilaf. Nabi Adam itu patuh pada Allah, seorang nabi. Tetapi kebaikan Nabi Adam itu tidak lantas iblis tidak berhenti, terus menggoda. Nabi Adam digoda gak mampu, dari depan gak mampu, belakang gak mampu, atas gak mampu, sampai gak mampu, lewat istrinya digoda. Banyak kawan, kenapa? Semua yang ada di dalam surga kau makan, cuma satu pohon itu tidak kau makan. Ini terpisah. Adam dan Hawa dalam surga ini ceritanya. Ketemulah iblis. Tahu kenapa tidak boleh? Wahai Hawa, Allah melarang tidak boleh makan buah khuldi itu. Kalau kamu dan Adam makan buah khuldi, kau sewaktu-waktu akan dikeluarkan dan tidak akan abadi dalam surga. Kalau makan buah khuldi, kau akan abadi dalam surga dan tidak akan jalan lagi untuk keluar dari surga. Pasti abadi. Masuk akal apa yang digoda oleh iblis. Akhirnya Hawa mendekati Nabi Adam, dirayu. Dari sekian buah pohon-pohonan semua sudah dimakan, ada satu buah yang belum kita makan, Mas Adam. Bagaimana kalau kita makan bersama Mas Adam? Ini Adam Nabi Adam ya, bukan Adam Inul. Bukan Adam Inul. Begitu dimakan, karena penasaran juga, Nabi Adam begitu makan setengah buah pohon khuldi, berhentilah di tenggorokan. Maka laki-laki ini jadi cabut nih. Kalau laki-laki ada cabutnya, ini laki-laki beneran. Nah kalau perempuan ada cabut lucu, ya kan? Siti Hawa begitu makan buah khuldi, dimakan memang benar luar biasa, lezatnya luar biasa, enaknya luar biasa. Begitu dimakan, berhentilah di dada. Maka muncullah yang disebut payudara. Itu sejarahnya. Jadi berhenti sampai di dada, kemudian muncul payudara. Itu karena makan buah khuldi, berhenti di sini. Pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa dengan sendirinya lepas dan dikeluarkan, keluar dari surga. Nabi Adam menyesali apa yang dilakukan. Kemudian doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus selama 40 tahun. Karena itu betul tobat, Allah memberitakan, wahai Adam, jikalau ingin tobat engkau diterima dan saya terima, supaya tobat kamu saya terima, maka berpuasalah 1 bulan. Nabi Adam puasa 1 bulan, sehari semalam gak makan gak minum, selama 1 bukan 13, 1 bulan. 1 bulan itu Nabi Adam melakukan puasa selama 1 bulan, gak makan gak minum, siang malam, untuk menggugurkan kesalahan dan dosa yang ada di tubuh itu. Buah khuldi yang ada masih nempel di dalam tubuhnya supaya keluar dan kotor. Setelah 1 bulan, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan syariat umat Muhammad, yaitu cukuplah 12 jam dari pagi sampai sore. Ini kehebatan dan keutamaan umat Muhammad. Cuma 12 jam saja, seperti nilainya 1 bulan gak makan dan gak minum siang dan malam. Dengan kekuatan puasa inilah nafsu kita bisa kalahkan, nafsu kita bisa tundukkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadidu bisara'ati,
Orang yang paling hebat, orang yang paling kuat adalah orang yang pandai, yang hebat bergulat, berantem. Bukan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsu indal ghadab. Orang paling hebat, paling kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka puasa inilah satu-satunya jalan disyariatkan untuk hamba Allah, untuk umat Muhammad. Mampulah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Pagi-pagi pandangan kita lihat lawan jenis kita, bisa merebut hari bisa puasa. Jangan sampai digugurkan dengan pandangan kita yang penuh syahwat. Pagi-pagi, siang-siang kita menceritakan orang, ini nafsu. Jangan menceritakan orang, jangan menghibah, jangan kita banyak menghasut dan dengki kepada sesamanya. Ini bisa menghancurkan pahalanya puasa. Ini nafsu. Bagaimana kita menundukkan nafsu? Satu adalah puasa. Kedua, perbanyaklah zikir. Karena sudah jelas, inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu selalu mengajak keburukan. Illa rahimallah. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Siapa rahmat Allah? Adalah nafsu yang selalu mengajak kebaikan. Orang ingin kaya itu nafsu. Orang ingin punya jabatan itu nafsu. Baik-baik kalau kita punya niat baik dengan kekuatan akal yang harus bisa mengimbangi. Kalau keinginan itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari puasa Ramadan ini betul-betul kita lakukan dengan setulus-tulusnya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Jangan bisa jadi kita mengharap mengandai-andai, jangan puasa tahun depan kita nggak ada. Betul nggak? Kita nggak tahu. Jangan tahun depan kita nggak ada. Maka anggaplah pengen khusyuk, pengen baik puasa ini seolah-olah puasa ini terakhir buat kita. Maut tidak datang. Betul. Maut tidak datang. Saudara kita lihat yang lalu, banyak kubur satu persatu karena COVID. Yang tua, yang muda, anak pandemi COVID-19. Kita datang. Yang sakit-sakitan nggak kena COVID. Yang sehat kena COVID. Bisa terjadi. Yang sakit lama meninggalnya. Yang sehat malah cepat. Nggak tahu gitu. Makanya kita selalu setiap ibadah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita betul-betul ketika ibadah bisa hubungan pada Allah dengan sebaik-baiknya. Baik, mudah-mudahan tausiah yang Ustaz sampaikan ini mampu membangkitkan jiwa kita, energi kita untuk lebih dekat dan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amalan kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.